Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikutin semuanya. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyadhus Shalihin. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Hadis yang ketiga. Habis kah? Sekarang bab jalan kebaikan ya. Halaman banyak jalan menuju kebaikan. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya kebaikan apapun yang kamu sekalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 215. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Kebaikan apapun yang kamu sekalian kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 197. Wa qala ta'ala, kebalikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar atom, niscaya ia akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Wa qala ta'ala man 'amila shalihan fali nafsihi. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Surah Fussilat ayat 46. Ayat-ayat yang membicarakan masalah ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Begini ya, kita itu untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, dan itu adalah puncak daripada segala kebaikan, segala kesempurnaan adalah mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Makanya ada sebagian bacaan, kalau orang mau sholat itu biasanya imam membaca, Ilahi anta maksudi, wahai Allah, engkau adalah tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu adalah
yang aku mau. Atini, berikanlah aku mahabbataka, cintamu, wa ma'rifataka, dan mengenalmu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Karena kalau seandainya Allah itu sudah ridha, apapun yang kita kerjakan Allah senang. Ridha itu bahasa kitanya senang. Itu puncak dari semuanya. Rahmat, sayang, ridha, senang, itu puncak dari segalanya. Nah, kita beramal mencari ridha Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah ridha, walaupun sedikit nih, tapi Allah ridha, diterima. Tapi kalau seandainya kita beramal banyak tapi Allah tidak ridha, Allah tidak suka, maka ditolak itu semua. Ridha ini yang paling penting. Ya, kita umpama ada bekerja dengan seseorang, kerjaan kita ini itu banyak yang kita kerjakan, tetapi orang ini tidak suka dengan kita, maka kita tidak diterimanya. Tapi kalau seandainya orang itu suka dengan kita, walaupun kita cuma sedikit, oh ya sudah, nggak apa-apa katanya. Kok senang aja? Orang jatuh cinta tuh, nah. Kan ya, tadi kan ujungnya atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berikanlah aku cintamu dan juga mengenalmu. Tapi di ujungnya itu ridha. Kalau seandainya tuh, nah, seseorang perempuan atau sebaliknya seorang laki-laki dia jatuh cinta dengan perempuan, maka dengan apapun ridha, ya, apapun yang dilakukan oleh kekasihnya dia ridha, dia senang aja. Dicubit kah, cot merah paha dicubit lawan pacarnya, tidak terasa. Itu kalau pacaran. Coba sudah 10 tahun berumah tangga cubit lawan bini, kawin lagi aku katanya. Itu ridha tadi. Ya. Nah, apapun yang dilakukannya kalau sudah orang ridha, orang sudah suka, ya namanya suka itu ya bagaimana sudah. Namanya suka itu ya sudah, tidak bisa dibahas sudah. Walaupun 1000 orang mengatakan itu tidak enak, itu jelek, itu buruk dan sebagainya, tapi kalau seseorang tadi mengatakan aku suka, katanya selesai. Orang bila mengatakan itu perempuan jelek, hitam, ini itu, kata laki-lakinya, enggak, aku senang dia, aku ridha dengan dia. Kok bisanya kamu cinta sama dia tuh? Nah, ya aku suka. Ridha itu ya suka tadi. Nah, suka ini, ridha itu mengalahkan daripada cinta tadi. Cinta biasanya bermuru dengan fisik. Orang cinta bermuru dengan fisik. Tapi kalau orang ridha enggak mandang fisik, enggak mandang apapun. Ya suka namanya. Kalau orang suka apalagi sudah. 1000 orang mengatakan jelek, 1000 orang mengatakan tidak bagus. Tapi kalau orang ini suka, selesai sudah. Ridha tadi Pak. Enggak ada yang bisa dibahas. Ada orang, seseorang suami istri punya anak baru lahir, tengah malam nangis, mamanya bapaknya sibuk mau urusi anaknya, padahal tertidur nih terbangun, besok mengantuk-antuk karena anaknya sakit atau apa terbangun. Ketika anaknya menangis, bapak mamanya sedih. Ketika anaknya itu tersenyum, bagaimanapun bapak mamanya yang tadi capek, lemah dan sebagainya, ketika melihat anak itu sehat, senang, tertawa, dia senang. Itu ridha. Umur 2 tahun sudah bisa berjalan, berlari, masuk ke kamar, anaknya ditinggalkan di kamar sendirian, pas mamanya masuk ke kamar, habis pupur mamanya dihambur.
pupur mamanya dihambur, gincu mamanya dicoret-coret di dinding. Apa kata mamanya? Ih, pintarnya anak mama sudah bisa berhambur-hambur. Ya ada. Namanya Ridha. Nah, apa kata mamanya? Malahan mamanya bilang, ayo hambur lagi, hambur. Main situ, main, enggak apa-apa. Namanya ridha sudah. Nah, kalau Allah Ta'ala sudah ridha, maka Allah tidak lagi pandang banyak sedikitnya amal itu. Makanya dikatakan tadi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar atom, maka dia akan melihatnya. Allah melihat, dia melihat. Allah akan balas. La ilaha illallah. Dan cara untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala tadi dengan beramal saleh itu banyak caranya. Banyak caranya. Allah membuka jalan itu banyak sekali untuk mendapatkan ridhanya Allah dengan beramal saleh. Kalau kita bisa melakukan semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, cari salah satunya. Kalau yang wajib jangan ditanyalah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu sudah wajib. Jangan ditanya lagi. Meninggalkan yang haram, itu jangan ditanya lagi. Jangan menggibah, jangan memfitnah, jangan menggosip, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mabok-mabokan. Itu meninggalkan yang haram. Sudah itu sudah pasti itu. Itu jangan ditanya lagi. Mengerjakan yang wajib jangan ditanya lagi, meninggalkan yang haram jangan ditanya lagi. Tapi untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala tadi itu, nah, cari yang bonusnya. Bonus ini adalah sunnah. Sunnahnya ini kalau didapat Allah ridha, subhanallah, aman sudah kita. Caranya banyak. Kalau kita bisa semuanya, alhamdulillah. Tapi tekuni yang salah satu yang kita paling sukai. Ada orang suka salat sunnah. Dia kalau salat sunnah rajin, kuat banget. Kalau puasa enggak kuat dia. Aku kalau salat sunnah berapapun tahan aku katanya. Tapi kalau puasa enggak tahan. Ada orang rajin puasa, kalau puasa kuat, tapi kalau sholat sunnah nggak tahan. Aku nang wajibnya aja, nggak tahan sholat sunnah. Tarawih nggak tahan, 20 rakaat nggak tahan. Tapi kalau puasa tiap hari aku puasa tahan. Ada juga orang begitu. Ada juga orang nggak tahan puasa, nggak tahan sholat banyak, tapi kalau bebacaan tahan. Ada di Balikpapan namanya Buya Mahmudi Rawi, sudah meninggal Pak. Ada yang kenal? Meninggal sudah, Mahmudi Rawi, mungkin ada 15 tahun atau 16 tahun yang lalu. Kenal pian. Sidin itu kata Sidin, aku kalau disuruh puasa kada tahan. Karena memang Sidin pemakan, orangnya lama. Tapi kalau suruh bacaan itu tahan aku jadi Sidin. Ada orang kada kuat puasa, kada kuat sholat sunnah, tapi rajin bersedekah. Ulun banyak menemui manusia seperti itu. Kalau di pesantren itu ada kesulitan biaya. Ulun tinggal mengontak, Pak Haji, di pesantren perlu ini, berapa pian hendak? Sekian, sudah ulun kirim. Ada orang seperti itu. Amalnya di situ. Dan jadi banyak sekali itu mendapatkan dari dia. Coba lihat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni menjadi seorang tabi'in yang paling tinggi, paling afdal di antara tabi'in. Sebenarnya beliau sahabat ya, tapi karena beliau tidak melihat Nabi, maka dikata ulama itu dikatakan tabi'in. Padahal Uwais Al-Qarni itu sezaman dengan Nabi kita. Uwais Al-Qarni ada di Yaman, Nabi kita ada di Madinah. Padahal Yaman dengan Madinah itu kalau naik mobil 1 malam nyampai. Ya anggaplah 24 jam sama istirahatnya. Naik onta. Mungkin 2 minggu, 3 minggu baru nyampe. Nggih. Namanya di dunia enggak terkenal, bahkan dikucilkan orang.
tapi namanya di langit terkenal di antara malaikat. Kenapa? Karena berbakti dengan ibunya. Sama ibunya aja bakti. Ibadah yang lain biasa-biasa saja, salat biasa-biasa saja. Tapi dia ngambil jalan untuk mendapatkan ridha Allah lewat mana? Lewat pintu ibunya. Ada begitu. Ada orang nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak punya saudara dan sebagainya. Dia mendapatkan ridha Allah lewat gurunya. Ada banyak sekali itu yang dapat barakah lewat guru. Jadi banyak sekali model itu banyak untuk mendapatkan ridha Allah dengan menjalani amal soleh. Amal soleh banyak cabangnya. Sekali lagi ya, yang wajib itu jangan ditanya. Meninggalkan yang haram itu jangan ditanya. Yang kita bicarakan ini adalah yang sunnah. Yang sunnah. Makanya kata Allah Ta'ala, sekecil apapun yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah. Kita akan melihatnya. Bahkan terkadang kita anggap remeh, kita sampai melupakan amal itu, tapi di hadapan Allah itu dicatat. Mungkin suatu hari kita umpama ada ngelihat paku begitu di jalan, kita ambil, kita nggak ngerti ya, ambil gitu aja. Di hadapan Allah Ta'ala itu ada catatannya. Nah, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah begitu juga kalau ada orang beramal jahat, amal toleh, amal yang jelek, walaupun sekecil darah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sekecil atom yang amal jahat tadi kelihatan, dan Allah pun juga akan menyaksikan itu. Kalau tidak bertobat dari amal yang jelek tadi, tidak bertobat, tidak meminta ampun sampai mati, terbalas itu. Terbalas. Mungkin kita nggak sadar naik motor kena pot nyaring, ini kan anak-anak begitu kan, anak-anak muda, kita nggak sadar, orang terganggu begitu, kita bilang itu keren, padahal itu bisa menjadikan dosa. Sepele sekali itu. Klakson standar bagus saja, tet, tot, diganti dengan klakson yang aneh-aneh. Ada dulu di Balikpapan, Abuya itu habis ceramah naik motor di lampu merah. Kemudian ada ibu bapak suami istri naik motor juga di lampu merah, stop. Tidak lama kemudian ada anak muda sampai di lampu merah, di klaksonnya orang berhenti di klaksonnya. Klaksonnya suaranya suara anjing. Ada bahari klakson suara anjing, sekarang nggak ada lagi Pak. Apa lagi yang istrinya terkaget? Kaget istrinya, kirain anjing. Menyumpah. Itu ya. Terkadang kita begayaan sampai tersakiti orang, bisa kena bekantut sembarangan, mana sadar. Ya, apalagi sengaja ditangkap kantut, cor jangan lawan kawalnya, jar kawalnya, itu bisa kena dosa. Nah, melihat semuanya. Kebalikan daripada ridha Allah itu adalah sukhtullah. Apa sukhtullah? Murka. Walaupun orang beramal banyak nih ya, beramal banyak, tapi Allah murka, tidak diterima. Banyak beramal, ada satu perbuatan dosa yang Allah saat itu Allah murka, yang lain nggak diterima. Ingat kisah nang perempuan zaman Bani Israel mengurung kucing. Perempuannya baik aja, tidak ada masalah. Dikurung kucing sampai mati, masuk neraka, akhirnya gara-gara menyiksa kucing. Gara-gara kucing menyiksa kucing masuk neraka.
Tapi orang kita ini zaman sekarang lebay. Arti lebay itu ya tadi saking khawatirnya dengan kucing, kalau ada dia naik mobil begitu, naik mobil ngang, tubruk kucing, trak, mati kucing. Turun dia. Si sopir ini turun dari kendaraannya, melepas baju kaosnya, dibungkus kucing tadi baik-baik, dikapani, dikuburkan. Kenapa katanya? Supaya kada sial. Beberapa hari kemudian nubruk orang, wah betul, lari dia. Seakan-akan nyawa kucing lebih mulia daripada nyawa manusia. Padahal kalau nyawa kucing saja bisa sampai membuat celaka, apalagi nyawa manusia. Tapi begitulah, kalau nubruk kucing supirnya turun, kalau nubruk manusia orangnya lari. Nah, gara-gara kucing. Nah, sebaliknya pelacur nih, pelacur masuk surga gara-gara apa ya? Nolong seekor anjing. Nah, dalam suatu saat pernah Habib Umar bin Hafidh, guru kita yang di Hadramaut, datang ke Banjarmasin tahun berapakah waktu itu. Beliau ceramah di Banjarmasin. Nah, kata beliau, kalau seandainya umpama seorang pelacur bisa masuk surga gara-gara menolong seekor anjing yang kehausan, bagaimana kalau seandainya di antara kita kaum muslimin menolong sesama kita yang sedang kesusahan? Tidak usah pandang agamanya, tidak usah pandang sukunya, tidak usah pandang laki atau perempuan. Kalau dia kesusahan, kita tolong. Maka surga apa yang lebih pantas yang Allah berikan kepada kita? Tentunya lebih mahal, lebih mewah daripada surga yang Allah berikan kepada perempuan yang nolong seekor anjing kehausan tadi. Sebaliknya, apabila ada seorang perempuan soleh, sebenarnya perempuan baik, tapi dia nyiksa kucing sampai mati lalu masuk neraka, bagaimana kalau seandainya di antara kita ada yang menzalimi sesama kita, mengurangi timbangan, takaran, ukuran, mencaci, menghina, memaki, mengumpat, memfitnah. Nah, ini dosanya lebih besar, nerakanya lebih dahsyat daripada neraka yang tadi menyiksa kucing. Nah, itu kebalikannya. Nah, kemudian kata ulama, kita kembali, kalau seandainya kita sudah berbuat baik, sudah beramal banyak nih, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, yang mana yang paling kita senangi, amal soleh tadi, kita continue, dawam, selalu mengerjakan yang sunnah tadi. Nah, setelah kita beramal soleh banyak, puasa sunnah, puasa wajib, salat wajib, salat sunnah, berumrah, berhaji, sedekah, macam-macam kita banyak telah melakukan kebaikan ini. Kalau sudah kita punya perbendaharaan amal yang banyak, kita berdoa sama Allah supaya diterima, jangan sampai ini tidak diterima. Nah, salah satunya supaya amal itu tetap ada sampai hari akhirat, diperlihatkan amal itu, pahala itu kepada kita, dan kita nanti diganti pahala itu dengan surga. Supaya tidak hilang itu gimana caranya? Adalah menjaga daripada amal itu, menjaga pahala itu jangan sampai hilang dengan perbuatan dosa. Rugilah kita kalau seandainya kita datang ke pengajian umpama 1 jam atau 2 jam, tapi setelah pengajian berkumpul lawan kekawalan, cerita ini cerita itu, tidak akhirnya tidak sengaja atau gimana begitu, memfitnah, menggibah. Maka tadi baru pengajian, baca Yasin, baca Waqiah, mendengar ceramah, terkumpul lawan kekawalan, mana si anu jarnya? Oh, si anak. Kenapa kada ke sini? Anu. Iyakah? Pantasan aku mendengar begini-gini, Pang. Mendengarkah? Bujurkah? Kayaknya bujur itu. Habis pahala tadi. Dan orang kita ketujuh nang begitu. Mencari aib orang. Ya. Binian, lakian ya. Cuman binian pang banyak ya. Ketujuh benar. Mencari gosip itu ketujuh, mencari aib orang itu ketujuh benar.
Padahal belum tentu itu betul. Bisa saja orang itu menyebarkan fitnah. Ada kata-kata bijak gitu ya. Berita fitnah bohong itu disebarkan oleh orang pembenci, disebarkan oleh orang yang dengki dan iri. Jadi kalau berita bohong, berita jelek itu disebarkan ada tiga. Satu, orang yang pembenci, kedua orang yang iri, dan yang ketiga orang yang dengki. Tiga ini selalu menyebarkan berita yang tidak benar. Lalu diterima sama orang yang bodoh. Jadi yang mendengar ini orang yang bodoh. Jadi kalau kita mendengar berita bohong itu senang, mengiyakan, oh iyakah, iya, itulah kebodohan. Jadi orang yang suka menerima berita bohong, berita fitnah, berita gosip, itu orang bodoh. Kalau dia cuma mendengarkan saja, tidak disebarkan, dia bodoh. Tapi kalau dia sebarkan, maka dia adalah orang idiot. Itu lebih daripada orang bodoh. Dia sudah tahu nih berita bohong, dia sebarkan lagi, itu di atasnya bodoh, idiot. Jadi orang Banjar apa ya? Bungul tambuk. Bungul tambuk. Sudah bungul tambuk pulang. Sudah tahu nih berita bohong disebarkannya, itu orang idiot. Jadi berita bohong, fitnah banyak tersebar di antara kita lah, apalagi media sosial. Nah, kita mendengar itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita, berarti kita bodoh. Berarti kita bodoh. Dan lebih bodoh lagi, idiot lagi kalau kita sebarkan berita itu. Wah, itu bodoh. Jadi kayak Pak Bungul Tambuk tadi itu. Habis pahala kita. Imam Syafi'i ini pernah didatangi orang. Imam Syafi'i didatangi orang. Lalu orang ini bilang, "Ya Imam, engkau diomongin sama si fulan. Engkau dijelek-jelekan sama si fulan. Engkau difitnah oleh si fulan. Imam Syafi'i mendengar berita ini, tidak ada yang baiknya. Kata Imam Syafi'i, sebenarnya yang jelek itu bukan siapa-siapa, kau yang jelek, kata Imam Syafi'i. Kau yang jelek. Kenapa katanya? Karena kamu menyebarkan berita itu kepadaku. Aku tidak mau tahu dan aku tidak mau cari tahu. Dan itu kata ulama sebaiknya begitu. Kita ini hidup di dunia, nggak mungkin semuanya orang suka dengan kita, nggak mungkin. Nggak mungkin juga di dunia semuanya orang benci dengan kita, nggak mungkin. Itu pasti ada orang yang suka, pasti juga ada orang yang tidak suka. Jangankan kita, para aulia begitu juga. Jangankan para aulia, nabi dan rasul juga begitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Jangankan nabi dan rasul, Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala tuh ada yang suka, Allah ada yang tidak suka. Bahkan Allah difitnah. Allah punya anak, ya, diisi mama, diisi anak. Janganlah. Dalam Al-Quran itu disebutkan, orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Malaikat itu anak perempuannya Allah Ta'ala. Itu bubuhan Yahudi. Jakanya itu Allah marah, dibinasakan sama Allah Ta'ala langsung. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah beramal, maka hati-hati jangan sampai amal kita tadi rusak gara-gara perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Mudah dipaham kira-kira ya, itu sebagai pembuka. Baik, hadis yang pertama kita baca. Hadis yang pertama, An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Qultu ayyur riqabi afdalu qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan.
Qultu fa in lam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Qultu ya Rasulullah ara'aita an dha'aftu an ba'dil amali qala takuffu syarraka anin nasi fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Muttafaqun alaih. Lihat hadisnya ya. Dari Abu Dar Jundub bin Junadah. Kita mungkin sering mendengar Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar Al-Ghifari. Namanya siapa? Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling utama? Jadi Abu Dar tanya, ya Rasul, kira-kira amalan apa yang paling baik? Yang paling baik. Kalau itu Abu Dar datang kepada Rasul tanya begitu. Kalau kita datang ke guru, amalan apa guru supaya sugih? Amalan apa guru supaya sugih? Itu kita, amalan apa guru supaya bisa jadi wali? Apalah. Tapi kalau Abu Dar tidak, amalan apa yang paling baik? Amal ibadah apa yang paling baik? Lalu beliau menjawab, iman kepada Allah. Jadinya mengenal Allah secara hakikat, sebenar-benar mengenal. Iman, yakin kepada Allah. Dan berjuang pada jalannya. Jalannya Allah, sabilillah. Kalau dulu perang jihad, sekarang sabilillah banyak, nuntut ilmu sabilillah, mengurusi masjid sabilillah. Apalagi? Membantu orang sabilillah, gotong royong sabilillah, yang kira-kira untuk kemaslahatan umum, itu namanya sabilillah. Kemaslahatan umum, ngurus panti asuhan, mengajar, belajar, ya, yang kira-kira ibarat kata banyak lillahi ta'alanya daripada gajinya. Banyak lillahi ta'alanya daripada gajinya, sabilillah itu. Ya, jadi setelah beriman, yang kedua jalan Allah. Saya bertanya lagi. Memerdekakan budak yang macam apakah yang paling utama? Jadi Abu Dar bertanya, ya Rasul, kalau kita ingin memerdekakan budak hamba sahaya, kira-kira budak hamba sahaya yang paling banyak pahalanya itu yang bagaimana kalau dimerdekakan? Beliau menjawab, memerdekakan budak yang sangat disayang oleh tuannya dan yang paling mahal harganya. Jadi kalau ada orang punya budak, ini budaknya paling rajin, paling kuat. Kalau perempuan paling cantik, ya. Kalau laki-laki itu paling kuat, paling gagah, kerjanya rajin, makannya sedikit, jarang sakit-sakitan, kan ya? Disuruh nurut, harganya mahal, itu yang dimerdekakan kata Rasul. Itu paling mahal harga, paling besar pahalanya. Saya bertanya, seandainya saya tidak mampu berbuat seperti itu, lalu bagaimana? Abu Dar bilang, ya Rasul, kalau memerdekakan budak seperti itu saya nggak punya, berjuang di jalan Allah saya nggak kuat, ini itu nggak kuat. Kira-kira ada nggak amal yang paling enak yang saya bisa kerjakan supaya dapatkan ridha Allah Ta'ala, dapat pahala dan mendapatkan ridha Allah Ta'ala? Kira-kira ada enggak? Apa jawab Rasul? Kita lihat ya. Beliau menjawab, kamu membantu orang yang bekerja. Nah, gotong royong.
Ya, atau kamu menyibukkan diri agar tidak sia-sia hidupmu. Artinya jangan ibarat kata sudah tidak beramal baik lalu beramal jelek lagi, jangan disia-siakan hidup tadi. Kalau bisa membantu orang, bantu. Kalau nggak bisa membantu orang, diam. Ini sudah tidak membantu, tidak menyumbang, menyambati pulang. Kan ada orang seperti itu. Berdiam, ya. Nah, kalau seandainya kau tidak bisa membantu, maka sibukkan dirimu agar tidak sia-sia hidupmu. Artinya cari kegiatan yang positif. Saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimanakah seandainya saya tidak melakukan sebagian dari pekerjaan itu? Ini saya tidak gotong royong, saya tidak juga bisa mengerjakan ini itu. Kira-kira ada nggak lagi amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah Ta'ala? Ini super malas semuanya. Puasa kada mau, sholat sunat kada mau, membantu orang kada mau, semuanya aduh kosong sama sekali. Kira-kira ada nggak lagi bisa mendapatkan pahala itu? Beliau menjawab, janganlah kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah pada dirimu. Ini ya, kita lagi maulidan nih. Kalau bisa kita menyumbang dan hadir, alhamdulillah. Tidak bisa hadir, tidak bisa menyumbang, barang hadir. Tidak bisa hadir, menyumbang. Tidak bisa hadir, tidak bisa menyumbang, berdiam, mendoakan. Jangan sudah tidak bisa, tidak hadir, tidak menyumbang, apalagi menyambati pulang. Pokoknya itu salah, itu goblok, protes saja kerjaannya. Orang yang bermaulidan disepadahi salah lah, inilah, itulah. Bah, ini manusia kacau nih. Artinya kalau sudah kada berbuat baik, jangan lagi mengacau orang. Nah, begitulah, itu saking pelitnya manusia tadi dalam beramal. Kalau seandainya tidak bisa beramal lagi, ya sudah, jangan lagi mengganggu orang, jangan berbuat dosa kepada orang. Mudah dipaham kira-kira. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Ada keberangkatan umrah akhir September, akhir November, dan akhir Desember. Oktober penuh. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat di akhir September, tanggal 30 September. Ada keberangkatan 12 hari dan 9 hari. 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Ya, insyaallah semuanya baik berkah. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat, segera mendaftar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.